Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cahyo As, di program acara Rihla Masjid Suara Gresik. Kali ini saya sudah berada di salah satu masjid yang terbesar di Jawa Timur, yakni Masjid Agung Gresik atau sering dikenal sebagai Masjid Maulana Malik Ibrahim. Untuk itu, ikuti saya. Rihla Masjid menelusuri jejak sejarah di Masjid Agung Gresik. Masjid ini terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Diresmikan pada 27 Februari 2004, masjid ini telah menjadi bangunan penting dalam kehidupan umat Islam di Gresik selama lebih dari 2 dekade. Mari kita telusuri sejarah dan keistimewaan masjid ini. Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam Masjid Agung Gresik. Bersama saya, Bapak Ustadz Zazuli di masjid ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari sejarahnya Pak, itu sangat unik sekali. Jadi kita pemirsa ingin tahu Pak sejarah dari masjid ini tuh bagaimana? Oh, ya. Masjid Agung Gresik ini diberi nama Masjid Maulana Malik Ibrahim karena memang Syekh Maulana Malik Ibrahim itu adalah pertama kali yang menginjakkan kaki di Gresik. Kemudian dijadikan ikon untuk masjid kabupaten, Masjid Agung yang ada di Gresik ini, yang telah didirikan 21 tahun yang lalu. Tepatnya diresmikan oleh Bapak Bupati kita, Yai Robah Maksum, tanggal 27 Februari 2004. Nah, saat itu awal berdirinya Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim ini. Baik Pak, jadi mulai 2004 itu apa saja Pak perkembangan dari masjid ini Pak? Perkembangannya memang masjid ini karena apa ya, dikelola oleh pemerintahan daerah kabupaten dan diserahkan pada organ pengelola Masjid Agung. Pada awalnya diserahkan kepada yang ketua takmir pertama itu Kiai Haji Dr. Husnul Khuluq. Kemudian estafet yang kedua kepada Kiai Haji Fatoni Abdus Syukur. Berikutnya dilanjutkan oleh Ustadz Misbahul Abidin. Dan kembali lagi ke Yai Haji Fatoni Abdus Syukur sekarang ini. Nah, ini adalah periode keempat. Baik Pak, untuk dari segi arsitekturnya itu Pak, bagaimana perkembangannya Pak? Kalau arsitektur ini, kalau kita melihat kubahnya berbentuk piramid ya. Memang unik kan ya. Piramid itu bukan diambil dari yang di Mesir, bukan, karena piramid yang di sini itu memang mengambil khas Jawa kuno. Itu memang piramid biasanya tumpang kali, tapi ini hanya satu tumpang. Arti kelihatan ini adalah khas Jawa, bukan ambil dari Timur Tengah atau apa, tidak. Ini memang khas Jawa. Baik pemirsa, itulah perkembangan dari masjid ini Pak. Selanjutnya nanti kita akan lanjut yang lain untuk membahas lainnya Pak. Oke, monggo. Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim memiliki sejarah yang menarik. Masjid ini dibangun sebagai pusat keislaman yang lebih besar bagi masyarakat Gresik. Nama Maulana Malik Ibrahim diambil dari nama salah satu wali Songo yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya di Gresik. Sejak diresmikan pada tahun 2004, masjid ini terus berkembang dengan berbagai fasilitas tambahan seperti aula serbaguna untuk pernikahan, pengajian, serta kegiatan sosial masyarakat. Selain memiliki sejarah yang panjang, masjid ini juga memiliki arsitektur yang unik dan khas. Masjid Agung Gresik menggabungkan desain tradisional dan modern. Kubah besarnya menjadi ciri khas yang mencerminkan kemegahan Islam. Di dalamnya terdapat ukiran kaligrafi yang menghiasi dinding serta mihrab yang terbuat dengan desain yang sangat elegan. Salah satu keunikan masjid ini adalah adanya lantai mezanin yang memungkinkan jamaah memiliki ruang tambahan untuk beribadah, terutama saat sholat Jumat dan hari besar Islam.
Jadi melihat arsitektur yang unik ini, boleh diceritakan Pak, ini arsiteknya bergaya apa ya kira-kira? Ini kelihatannya perpaduan, Pak. Perpaduan antara Jawa dan Timur Tengah ya. Kelihatan kalau melihat dari koncop ini mungkin mengarah ke Timur Tengah ya, biasanya begitu. Tapi kalau melihat kubah yang atas itu ternyata memang piramid itu dari khas Jawa kuno memang. Kita mengambil seperti itu. Ada satu lagi yang di sini peninggalan dari Mbah Sunan Giri. Apa itu Pak? Telaga yang usianya sudah ratusan tahun, sampai sekarang tidak pernah airnya itu surut, tak pernah itu. Memang panjang tahun, sepanjang zaman sudah ratusan tahun tidak pernah habis airnya. Ya. Mungkin boleh saya diajak ke sana. Oke, saya tunjukkan. Itu yang paling mengagumkan. Iya Pak. Selain bangunan masjid yang megah, ada suatu peninggalan bersejarah yang tak banyak diketahui orang, yaitu Telaga Sumber. Telaga ini diyakini sudah berusia ratusan tahun dan merupakan peninggalan Sunan Giri yang memiliki nilai sejarah tinggi. Telaga ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat hingga saat ini sebagai sumber air yang baik. Konon, air dari Telaga Sumber dipercaya memiliki kualitas yang jernih dan segar, menjadi berkah bagi warga sekitar. Di mana Pak itunya? Oh, telaga peninggalan dari Mbah Sunan Giri yang ada di sana. Tanah itu ya itu airnya tidak pernah atau surut sepanjang zaman, insya Allah. Ketika kemarau itu semua masih mengambil air dari sini, masyarakat di sekitar Kembangan ini. Ya, berarti alhamdulillah. Telaga ini sudah ada sebelum masjid ini? Ya, memang masjid ini awalnya kan tempat itu masih mencari. Ternyata dicarilah tempat yang ada peninggalan sejarah. Salah satunya ya ini sejarah peninggalan dari Mbah Sunan Giri. Baik Pak, jadi untuk apa telaga itu Pak kalau digunakan di sini Pak? Kalau di sini salah satunya diambil oleh masyarakat sekitar, itu istilah orang Jawa itu diangsu. Oke, diangsu Pak. Ya, diangsu, kemudian ada yang anak-anak kecil mandi di sini, renang di sini. Ada yang renang, kalau ada tempat pemandian putri, ada pemandian putri dan pemandian putra memang dibedakan. Itu tadi Pak ya, dimanfaatkan oleh marga, soalnya itu sumber itu Pak ya? Ya, makanya daerah sini terkenal Telaga Sumber. Masjid ini bukan hanya untuk tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Setiap pekan ada kajian keislaman untuk masyarakat umum, pengajian rutin untuk ibu-ibu, serta program pendidikan Al-Quran bagi anak-anak. Selain itu, masjid juga aktif dalam kegiatan sosial seperti pemberian santunan dan program berbagi di bulan Ramadan. Baik Ustadz, sekarang ini apa aja sih Pak program yang ada di masjid ini Pak? Ya, alhamdulillah untuk Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik ini untuk Ramadan ini tarawehnya itu setiap malam 1 juz. Jadi selama Ramadan itu selesai berarti sudah khatam 30 juz. Dan imamnya memang kita ambil yang hafid. Kemudian ya alhamdulillah kegiatan-kegiatan di sini di bulan Ramadan banyak sekali, terutama kegiatan pengajian qoblal futur, kemudian membagi takjil bersama, berbuka bersama. Itu sekitar 350 nasi kotak yang disumbang dari masyarakat Gresik di Kembangan sini. Alhamdulillah setiap hari 350 kotak. Kemudian ada acara seperti kemarin, masjid juga berbagi kepada masyarakat di sekitar Masjid Agung ini berupa beras murah dan pakaian layak pakai ya. Dan alhamdulillah Masjid Agung dapat prestasi
juara harapan 2 se-Jawa Timur. Jawa Timur. Se-Jawa Timur, alhamdulillah. Tahun 2000, insya Allah tahun 2024 itu. Tahun 2024. Jadi program-program yang ada di masjid ini tuh bermanfaat sekali, Brat. Sama apa nggih? Wah, alhamdulillah. Hampir semua kegiatan ini terwakili oleh kecamatan-kecamatan. Jadi memang ini adalah ikonnya Kabupaten Gresik, sehingga khotib-khotib itu wakil dari kecamatan-kecamatan kalau Jumat itu. Dan menjadi peradaban umat Islam. Alhamdulillah, memang demikian. Kita ingin, karena kota ini adalah kota wali, ya, kota wali, maka kita kembalikan syiar seperti festival Ramadan. Kemarin ada lomba samroh untuk ibu-ibu muslimat. Ada lomba adzan yang bisa menggerakkan anak-anak kita. Kemudian ada tartil, membaca qiraah itu tartil dan berbagai macam. Karena di sini juga ada TPQ, Nah, alhamdulillah semua bisa berjalan. Hampir setiap hari selama 1 minggu itu kegiatannya rutin. Mulai Ahad, Senin itu tidak pernah lepas dari pengajian setelah maghrib. Terima kasih Ustadz sudah ngajak saya keliling-keliling dan bercerita panjang tentang masjid ini, Pak. Terima kasih. Sukses selalu. Masjid Agung Gresik bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga pusat kehidupan umat Islam yang terus berkembang. Dari sini, kita belajar bahwa masjid bukan sekedar bangunan, tapi juga simbol kebersamaan dan peradaban Islam. Dengan arsitektur yang indah, sejarah yang kaya, serta peranan besar dalam masyarakat, Masjid Agung Gresik menjadi ikon penting dari Kabupaten Gresik. Terima kasih telah menemani perjalanan kita kali ini. Saya Cahyo As dari Suara Gresik. Sampai jumpa di Rihlah Masjid berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat telah menemani perjalanan kita kali ini. Saya Cahyo As dari Suara Gresik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Rihlah Masjid, Masjid punya cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.